Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today bersama saya Puja Lestari. Pemirsa, salah satu hal yang disoroti Presiden Joko Widodo ialah banyaknya resiko dan juga peluang di tengah kondisi yang semakin tidak jelas saat ini. Untuk membahas lebih dalam terkait risiko dan peluang di tengah kondisi global yang disebut Presiden Joko Widodo cukup berat, kita akan bergabung kembali ke mini studio IDTV di Pelataran Senayan yang saat ini tengah digelar BNI Investor Daily Summit 2023. Bersama rekan saya Agung Hardiansyah yang akan berdiskusi bersama ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Ya, silakan Agung. Puja, terima kasih. Kalau kita membaca soal bagaimana kondisi global, tentu kita membaca ada banyak sekali peluang di sana. Tetapi jangan lupa bahwa peluang biasanya diikuti juga dengan resiko. Bagaimana kita cermat dalam membaca kondisi itu. Kita coba diskusi langsung dengan ekonom Universitas Indonesia, Mas Fitra Faisal yang sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Fitra sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Daily Market Today. Sehat? Sama-sama Mas Agung, sehat. Yang mungkin agak panas di sini aja kali ya cuaca ya. Tapi kondisi global panas atau dinginnya kita coba baca sekarang. Mudah-mudahan. Bicara tentang tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, menyampaikan bahwa memang ada tantangan ekonomi dunia yang memang sekarang semakin berat begitu. Terlebih memanasnya kondisi geopolitik dan juga mungkin kita tahu bahwa memang sudah ada anomali iklim saat ini. El Nino begitu melanda Indonesia. Bagaimana kalau misalnya kita coba kaitkan ini dengan kondisi resiko inflasi? Ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi pagi ini, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada iklim geopolitik yang semakin memanas dan kemudian itu juga memicu dampak inflasi global. Nah, untuk inflasi sebenarnya kalau kita bandingkan antara kondisi Indonesia dengan kondisi global pada umumnya, kita dalam keadaan yang sebenarnya cukup baik. Karena inflasi sekarang ini berasal dari inflasi komoditas, bahan kebutuhan pokok dan input produksi. Yang mana secara umum Indonesia memiliki kelimpahan itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga tentunya harus berhati-hati karena sebagaimana yang Mas Agung sampaikan tadi, dampak El Nino itu juga berdampak pada kesinambungan dan ketahanan pangan kita. Dan oleh karenanya saya rasa untuk dalam jangka waktu pendek dan menengah ini, setidak-tidaknya Indonesia juga harus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN yang lainnya untuk kemudian memberikan atau melakukan suatu perjanjian atau kerjasama yang sifatnya resiprokal untuk menjamin ya pasokan pangan. Seperti misalnya kemarin kita sudah impor beras dari Kamboja. Kemudian kita juga merencanakan impor beras dari China juga. Nah, hal-hal seperti ini itu harus kemudian diinstitusionalisasi secara resiprokal karena juga ada ketakutan bahwa negara-negara tersebut, negara-negara penghasil komoditas yang kita butuhkan itu akan memenuhi kebutuhan atau memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sendiri sehingga ada restraint. Jadi mereka lebih berpikir untuk menahan untuk tidak melakukan eksporting bahan-bahan begitu keluar. Karena mereka menjaga-jaga, jangan sampai di negeri kita sendiri kekurangan gitu. Betul. Karena itu yang ketakutan terbesarnya adalah El Nino ini kita tidak bisa prediksi sampai kapan dan dampaknya juga seperti apa. Makanya memang harus berhati-hati. Tapi kalau bicara tentang dampak terganggunya rantai pasok karena pandemi ini juga bahkan belum selesai. Kemudian sekarang ada El Nino begitu kayak berturut-turut begitu ya. Termasuk juga panasnya geopolitik di dunia. Sekarang konflik di Gaza, Ukraina dan Rusia begitu. Yang kemudian membuat harga pangan termasuk juga minyak dunia ini diprediksi masih akan terus naik. Apakah tekanan inflasi kemudian masih akan berpotensi terjadi begitu tinggi? Saya rasa iya, terutama nanti memasuki tahun 2024 ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat sekarang untuk kondisi Indonesia sendiri, sebenarnya dalam tadi ya inflasi CPI itu dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Kita juga melihat selisih antara Producers Price Index dengan Consumer Price Index itu juga tipis, artinya belum ada masalah yang terlalu besar di situ. Tetapi dalam beberapa simulasi yang kami lakukan juga bahwa kondisi selisih antara Producers Price Index dan Consumer Price Index ini itu bisa jadi akan meningkat atau gapnya akan melebar. Kenapa? Karena tekanan dari ongkos produksi. Berapa besarannya kalau prediksi Anda? Nah begini, jadi tekanan dari ongkos produksi itu pertama akan menjalar lewat jalur produsen dulu yang membuat mereka menahan harganya ya, sehingga harga dari produsen itu sebenarnya dari sisi ongkosnya itu naik sekali tapi belum bisa ditransmisikan ke level konsumen. Kenapa? Karena mereka masih harus berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga kenapa? Takut konsumennya tidak mampu membeli sehingga akhirnya itu melebarkan gap antara Producers Price Index dan Consumer Price Index. Tetapi itu akan segera ditransmisikan mulai dari 2024 pertengahan sehingga pada akhirnya itu juga akan terrefleksi pada naiknya angka CPI atau inflasi yang kita lihat di pengumuman selama ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi waktunya itu mungkin dalam kondisi 6 sampai 8 bulan ke depan kita akan bisa melihat tekanan inflasi.
Yang kedua bisa jadi sampai 6-7%, berarti di atas tingkat inflasi yang sekarang. Nah, kondisi bahkan bisa hitting sampai ke angka 7% begitu ya? Bisa, tapi kita bisa kemudian belajar dari apa yang kita pernah lakukan di tahun 2022, ketika waktu itu Pak Jokowi juga menyampaikan di bulan September atau di bulan Agustusnya bahwa ini kepala-kepala daerah, kemudian para perangkat daerah harus kemudian melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi inflasi daerah. Salah satunya waktu itu usaha untuk menanam cabai. Nah ini kesannya sederhana, tapi kita bisa melihat Mas Agung di tahun 2022 bulan Oktobernya, di mana pada saat itu kita juga sudah melakukan penyesuaian harga BBM, seharusnya inflasi kan diekspektasikan di atas 10%. Ternyata tidak. Salah satunya adalah karena intervensi dari sisi supply. Sehingga kita melihat di bulan Oktobernya malah deflasi dari sisi cabai gitu kan, yang itu menyumbang salah satu komponen volatile food yang paling signifikan gitu ya. Sehingga pelajarannya adalah ya kita bisa kemudian meredam dampak inflasi kalau kita bisa melakukan intervensi-intervensi dari sisi supply gitu. Dan sejauh ini Anda melihat bahwa kita sudah berhasil untuk melakukan intervensi tersebut atau seperti apa? Ya sementara ini kita sudah lumayan berhasil ya. Secara domestik kita berhasil, tetapi kita juga harus melihat bagaimana kapasitas kita untuk di jangka menengah dan panjang. Nah masalahnya adalah dengan adanya El Nino ini kita tidak bisa sangat leluasa lagi melakukan intervensi semacam itu. Dari sisi meningkatkan produksi dengan cara menanam di dalam negeri. Nah yang harus kita lakukan ke depan adalah memperkuat jaringan regional kita sehingga nantinya ada forecast kebutuhan ya selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan perjanjian-perjanjian sifatnya resiprokal tadi, menjaga pasokan komoditas yang kita butuhkan itu dari teman-teman ASEAN juga. Supaya di dalam aman tetapi hubungan baik dengan teman-teman di ASEAN juga bisa terjalin. Kemudian juga jika kita membutuhkan kita bisa dapat demand dari situ begitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Bank Sentral, Bank Indonesia begitu ya, apakah kemungkinan akan tetap diprediksi untuk melanjutkan kebijakan pengetatan begitu? Bagaimana Anda melihat potensi kebijakan yang kemungkinan akan ditelurkan oleh Bank Sentral sendiri? Bank Indonesia maksud kami di sini. Bank Indonesia belum lama ini kan sudah menaikkan suku bunganya 25% ya, sehingga sekarang sudah sampai 6%. Nah, tetapi saya melihat bahwa pressure terhadap rupiah dan juga kemudian inflasi ini juga masih akan tinggi. Kenapa? Karena kita akan melihat angka referensinya yaitu dari The Fed. The Fed ini kemungkinan besar akan berada dalam kondisi higher for longer. Jadi mereka akan terus menjaga suku bunga tetap tinggi dan akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena angka inflasi mereka itu meskipun kalau dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu sudah lumayan mereda, tetapi dalam konteks 3-4 bulan terakhir itu justru naik. Nah ini suatu hal yang mungkin akan kemudian respon dari The Fed akan menaikkan suku bunganya. Belum lagi berdampak kepada kita tentunya. Betul. Meskipun di sisi yang lain kita juga melihat angka unemployment rate mereka sudah sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kan The Fed ini atau Amerika Serikat secara umum ingin meningkatkan angka pengangguran justru berbeda dengan kita ya. Karena dengan rendahnya angka pengangguran, maka ongkos meng-hire labor menjadi lebih mahal gitu kan. Jadi itu yang kemudian dilakukan oleh The Fed, menaikkan suku bunga supaya demand-nya tidak ketinggian, ditaruh ke bawah, tapi konsekuensinya adalah ada potensi-potensi pelambatan global gitu. Kemudian melihat kondisi ini, kalau misalnya ada potensi pelambatan global, apa yang sebaiknya kita harus lakukan begitu? Yang pertama mungkin kita juga harus melihat bagaimana untuk meningkatkan kapasitas produksi dari sisi domestik. Berarti kebijakan-kebijakan yang sifatnya tadi ada downstreaming strategi, industrialisasi, hilirisasi itu harus terus dilakukan. Yang kedua adalah memetakan calon trade partner dan investor kita yang di luar yang tradisional. Gitu ya. Karena kalau kita hanya menggantungkan pada 1, 2 atau 3 negara besar saja, keseimbangannya itu tidak akan bagus. Maka kita juga harus melebarkan portofolio ke tempat-tempat lain gitu. Nah itu cara untuk kemudian menjaga. Kandidat itu sudah ada, portofolio tempat lain? Seharusnya sudah ada. Ada beberapa di tempat-tempat seperti misalnya di Afrika itu ada Senegal, ada South Africa, kemudian di Amerika Utara itu ada Kanada, kemudian ada di tengah ada Meksiko, terus kemudian juga ada di Asia Tengah ada Azerbaijan, Uzbekistan dan lain-lain. Itu yang sudah menjadi bagian dari pemetaan terhadap negara-negara yang sifatnya non-tradisional tadi. Itu dalam konteks memetakan demand. Nah di sisi yang lain bagaimana kita juga harus kemudian mampu menangkap peluang-peluang di tengah tensi politik. Nah ini juga harus kita lihat. Karena begini Mas Agung, sekarang ini ada fenomena yang disebut sebagai friendshoring. Friendshoring ini adalah ketika Amerika Serikat, kemudian Eropa mengurangi pengaruh ekonominya ke China. China juga begitu ya, China dan Rusia. Kenapa? Friendshoring, karena mereka melihat China terlalu dekat dengan Rusia. Begitu juga China dan Rusia melihat semakin tidak nyaman dengan Amerika Serikat. Nah sementara ASEAN berada di tengah-tengah nih. Kita ini termasuk Indonesia
itu ada di sisi Amerika, ada di sisi China juga, ada di sisi Rusia juga, sehingga seharusnya bisa mampu peluang itu. Tapi ini sebetulnya menjadi pertanyaan cukup banyak pihak. Sebenarnya Indonesia kemana sih? Lebih dekat kemana sebenarnya? Kalau kita melihat dalam beberapa gimmick-gimmick yang dilakukan Pak Presiden misalnya, berkunjung juga ke OECD, berkunjung juga ke negara-negara BRICS, artinya ya kita berada di mana-mana gitu. Dalam konteks itu seharusnya ASEAN Way yang juga tengah dijalankan di Indonesia, itu adalah usaha kita untuk mendapatkan momentum-momentum tadi, kelimpahan-kelimpahan atau faktor-faktor relokasi yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Jadi di tengah tadi, sebagaimana yang Mas Agung sampaikan tadi, ada kesulitan tapi juga ada manfaat-manfaat, ada peluang-peluang juga gitu. Oke, baik. Mas Fitra, kita akan jeda dulu. Pemirsa, kita akan jeda. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Saya kembalikan dulu ke Puji Lestari di studio utama. Baik, terima kasih Agung Herdiansyah. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Investor Market Today bersama saya Puja Lestari. Pemirsa, kita akan bergabung kembali ke mini studio IDTV di Pelataran Senayan, di mana tengah digelar BNI Investor Daily Summit 2023 bersama dengan Agung Herdiansyah yang akan berdiskusi bersama ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Ya Agung, kalau tadi di sesi pertama kita sudah mengidentifikasi tantangan ekonomi global maupun domestik yang harus dihadapi Indonesia, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kondisi ekonomi dalam negeri tetap terjaga? Silakan Agung. Baik, terima kasih Puja. Mungkin yang jawab bukan saya, tapi di sini langsung saja kita bertanya sama ekonom Universitas Indonesia. Masih bersama kami Mas Fitra. Mas Fitra, tadi kalau misalnya kita sudah bisa prediksi begitu inflasi akan naik, kemudian menyentuh angka 7% begitu. Apakah ini bisa disebut sebagai kita mulai menyentuh atau mulai menyelami ke era suku bunga tinggi? Seberapa kuat sebetulnya dunia usaha untuk bertahan di resiko inflasi tinggi ini? Yang tadi diprediksi bisa mencapai angka tertentu, kemudian juga suku bunga yang juga akan tinggi. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah skenario terburuk ya, sampai 7% ya. Artinya ya even skenario terburuk pun itu tidak sampai double digit atau belum sampai double digit. Tapi kita masih punya cara untuk kemudian mengurangi resiko inflasi tersebut. Nah, salah satunya adalah yang saya sampaikan tadi, intervensi dari sisi supply. Intervensi dari sisi supply bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi domestik, itu satu cara. Yang kedua adalah meningkatkan kooperasi atau kerjasama regional yang tadi juga saya sampaikan. Bagaimana kita memperkuat ASEAN saling bekerjasama secara resiprokal untuk menjamin pasokan-pasokan komoditas tersebut. Jadi sehingga potensi inflasi yang rendah itu masih tetap bisa ada kemungkinan begitu di tahun 2024. Nah, kemudian dari sisi moneter tentunya best response-nya adalah menaikkan suku bunga karena ini juga tidak hanya melihat dari faktor inflasi saja tetapi juga melihat dari faktor apa yang dilakukan The Fed. Nah, The Fed ini kan sepertinya akan higher for longer. Kalau kita melihat juga dari yield curve yang 10-year bond dibandingkan dengan 2 years, itu kan sebenarnya sekarang yang 2 year itu lebih tinggi gitu ya. Nah, itu artinya bahwa ada indikator, ini adalah sebagai indikator bahwa The Fed sepertinya juga akan menaikkan suku bunganya di tahun ini sampai tahun depan gitu. Dan oleh karenanya respon kita ya pastinya akan menaikkan suku bunga itu gitu. Itu adalah respon yang terbaik. Kenapa? Kalau tidak akan ada tekanan pada nilai tukar. Nah, bagaimana bisnis merespon itu? Tentu ada risikonya, terutama risiko dari cost of financing. Dengan suku bunga yang meningkat, tentunya akan menjadi lebih bermasalah atau lebih biaya produksi dari sisi bisnis akan meningkat begitu. Dan sebetulnya ini yang menjadi salah satu pokok pertanyaan kami adalah ketika memang inflasi ada resiko kembali meningkat begitu, kemudian juga suku bunga juga meningkat sebagai dampak dari The Fed tadi ya begitu. Apakah dunia usaha kemudian akan sebaiknya menunda investasi dan lebih konservatif gitu? Nah, ini trickiest partnya di situ. Dan di satu sisi adalah ketika investor melihat ini beresiko dan kemudian tidak melakukan investasi karena kemudian ada risiko-risiko yang looming tadi, ya mungkin mereka akan menghindari risiko di jangka pendek. Tetapi di sisi yang lain ada konteks yang namanya paradox of thrift. Itu yang disampaikan oleh Keynes ketika di tahun 1929 ada Great Depression. Dia bilang bahwa kalau misalnya semuanya saving, tidak melakukan ekspansi, maka alih-alih ekonomi tumbuh,
maka akan Oke. justru semakin panjang begitu ya resesinya. Nah sehingga Karena sekarang, yang kita tahu ada parameter bagaimana pertumbuhan ekonomi itu terjadi, berarti kalau daya belinya meningkat kan? betul. Nah, Kalau ternyata orang makanya- saving, daya beli menurun, berarti betul. tidak ada pertumbuhan ekonomi gitu. Yang saya harapkan adalah para investor tetap melihat tahun 2024 sebagai tahun yang optimis gitu ya, sehingga tidak segera menurunkan gairah investasinya gitu. Karena kalau misalnya itu dilakukan secara berombongan, maka ya risikonya kan semakin berat gitu ya. Oke. Karena pun demikian meskipun tentunya ada risiko cost of financing yang meningkat dan juga ada risiko-risiko yang lain. Saya rasa risiko ini masih bisa di outmatch ya dengan Oke. kemudian peningkatan investasi yang bisa meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi gitu. Nah ini adalah cara kita untuk mengantisipasi negativity, untuk mengantisipasi pesimisme. Oke, tapi kalau ternyata tadi Anda juga melihat bahwa bisa saja orang kemudian menahan diri untuk tidak berinvestasi begitu ya. Tetapi apakah revisi ke bawah ini memang menjadikan sesuatu hal yang wajar di saat kondisi seperti ini? Wajar karena memang tekanan global itu memang belum reda bahkan semakin tidak jelas. Bagaimana Pak Jokowi tadi juga menyampaikan di pembukaan Investor Daily Summit ini. Tetapi di sisi yang lain saya masih melihat untuk tahun ini, tahun 2023, forecast kami masih 4,96% untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau untuk sampai 5% itu masih belum terlalu mustahil lah gitu ya. Dan begitu juga di tahun depan forecast kita masih 5,1%. Nah dengan kondisi-kondisi seperti itu saya rasa meskipun 5,1% tentunya berbeda dengan target awal pemerintah yang 5,2 sampai 5,3%. Tetapi ya anyway itu masih di atas 5%. Jadi seharusnya dalam hal itu kita bisa meningkatkan optimisme kita terhadap lebih pertumbuhan ekonomi pede, ke depan. lebih Betul. percaya diri begitu dengan hal itu ya. Saya mau coba kaitkan dengan pernyataan Anda sebelumnya tadi, Mas Fitra. Kalau ternyata tadi ya begitu ada kondisi-kondisi yang kemudian orang ada kecenderungan juga bisa menahan investasi begitu. Stimulus apa sih sebetulnya yang perlu ditelurkan oleh pemerintah dari segi fiskal begitu ya? Utamanya untuk menjaga daya beli tadi. Supaya daya beli tetap terjaga, kemudian juga ini menjadi salah satu parameter atau indikator bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Iya, kalau kita lihat dari indikator kepercayaan konsumen itu selalu meningkat ya dalam beberapa bulan terakhir, which is sebenarnya suatu hal yang positif. Yang kedua adalah kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita juga harus melihat bahwa komponen utama pertumbuhan ekonomi kan dari konsumsi. Nah, kalau tadi kita bicara untuk meningkatkan daya beli, nah yang bermasalah dengan daya beli adalah kelompok masyarakat yang bottom 40%. Yang bottom 40% ini masalahnya dia hanya menguasai 17% dari keseluruhan konsumsi. Berbeda dengan yang top 20% yang mereka menguasai hampir 50%, 45 sampai 50%. Sehingga kalau kita bicara mengenai intervensi fiskal untuk memperkuat daya beli, itu adalah cara bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang level terbawah, begitu ya. Tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan usaha-usaha insentif-insentif supaya industri bisa melakukan ekspansi. Karena yang top 20% ini, dia menguasai 45 sampai 50%. Kontributor terbesarnya justru di top 20 itu ya? Betul, karena kalau kita lihat kemarin, Mas Agung, pengumuman BPS pertumbuhan ekonomi kemarin itu 5,17%, di mana konsumsi baru pertama kali selama pandemi ini, selama post pandemic bahkan, di atas pertumbuhan konsumsi 5,3%, itu sebenarnya lebih banyak disetir yang top 20% of income. Tetapi yang bottom 40% ini belum, masih stagnan gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa optimisme sudah ada di sini, tetapi daya beli masih kurang di bawah. Nah untuk itu berarti PR kita adalah bagaimana memperkuat daya beli. Not necessarily itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi itu menjaga kesejahteraan masyarakat dan membuktikan bahwa negara itu hadir. Gitu. Oke, terakhir kalau begitu, bagaimana dengan 2024 nih Mas Fitra? Apakah Anda melihat era suku bunga tinggi ini akan berakhir di 2024? Singkat saja. Kalau melihat dari The Fed, angka pengangguran itu sudah sesuai dengan target mereka. Angka inflasi meskipun agak naik tetapi sudah jauh daripada yang terjadi di lampau. Mungkin masih akan ada higher for longer, tetapi setidaknya rate-nya itu atau progresivitas kenaikan rate-nya itu tidak akan setinggi dalam tahun ini dan juga tahun-tahun kebelakang. Artinya masih bisa tolerir begitu atau seperti masih apa? bisa ditolerir, masih bisa Baik. tolerir. Baik, terima kasih Mas Fitra kesediaan Anda bergabung sama kami di Investor Daily Market Today. Inspiratif sekali obrolan kita siang hari ini meskipun cuacanya agak hangat ini. Bukan hangat, panas. Ya, dan pemirsa demikian itulah tadi dialog kita bersama dengan ekonom dari Universitas Indonesia, Mas Fitra Faisal. Kita kembalikan ke studio bersama rekan Puja Lestari.